terkasih di dalam Kristus, dimanapun saat ini berada. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita siapkan lagu pembuka puji syukur 323.
Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Hai pujilah Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih Tuhan kekal tak berhingga. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-26. Kita akan mendengarkan nanti bagaimana dari bacaan pertama kitab Bilangan dan juga dari bacaan Injil, Yesus dan Musa mengajak kita untuk selalu membuka diri terhadap orang lain. Seorang pengikut Kristus sejati hidup membuka diri atas berbagai karya Tuhan. Ia hidup dalam semangat berbagi, seperti juga Yesus yang dipecah dan dibagi demi keselamatan semua orang. Namun demikian, ia juga harus menyadari bahwa kendati telah menjadi Kristen, ia tetap bisa menjadi batu sandungan bagi sesama karena tingkah lakunya yang tidak baik. Mengusahakan diri untuk berada dalam kesadaran selalu baik, harus juga mengandalkan kemurahan Allah. Layak bila dalam Ekaristi ini kita meminta rahmat yang kuat melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari kita siapkan hati, kita mohon berkat, kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Dan juga dalam perayaan Ekaristi ini kita mau mendoakan saudari kita Ibu Jacqueline Jide Santosa yang telah menghadap Bapa 3 hari yang lalu, tepatnya pada hari Kamis. Semoga segenap keluarga dikuatkan, terutama suami terkasih Bapak Jerry Lili Santosa dan juga kedua anak dan menantu. Dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami yang selalu iri hati kepada orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan akan tanggung jawab kami mendidik anak-anak supaya mengenal Engkau dan berbakti hanya kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajak tegas kepada kami bila berhadapan dengan godaan dan tindakan
yang membawa kami kepada perbuatan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu, dengan mau saling berbuat baik dan melayani bagi semua orang, terutama mereka yang senantiasa kami jumpai dalam hidup. Bapa, kami juga mohon belas kasihan, rahmat dan keselamatan, pengampunan bagi Ibu Jacqueline Jide Santosa yang telah menghadap Dikau 3 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan dan rahmat-Mu. Moga-moga Ibu Jacqueline
dapat berserah dalam ketentraman dan damai-Mu, dan Engkau juga berkenan memberikan kehidupan kekal, kebangkitan abadi, supaya ia boleh hidup bersama dengan para kudus-Mu dalam kemuliaan kebahagiaan surgawi. Bapa, kami juga mohon belas kasihan, pendampingan dan bimbingan-Mu bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, terutama suami terkasih Bapak Jerry Lili Santosa dan juga kedua anak dan menantu. Semoga mereka selalu dikuatkan, diteguhkan, dan diberikan penghiburan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah perjanjian. Ketika roh Allah hinggap pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrem Mazmur tanggapan puji syukur 853. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya.
Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak ku sadari. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabda Allah dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian kepada kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, bait pengantar Injil, puji syukur 960. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia, karena dia bukan pengikut dari kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kamu mencegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jikalau sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut.
Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu, lalu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jikalau kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jikalau matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sebelum tahun 1961, gereja begitu yakin akan dirinya, akan kelompoknya, akan organisasi ini, organisasi iman, sehingga ada satu semacam moto atau istilah yang terus-menerus didengungkan, extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Tetapi kemudian sikap gereja ini disadari suatu kekeliruan besar. Maka ketika Paus Yohanes ke-23 terpilih menjadi paus, dia segera merombak tradisi gereja, dalam arti kebiasaan-kebiasaan selama ini diperbaiki. Istilah yang keren yang sering dipakai, marilah kita membuka pintu-pintu gereja dan jendela-jendela gereja. Artinya hidup manusia, hidup orang-orang Katolik, hidup pengikut-pengikut Yesus harus terbuka terhadap siapa saja, tidak menutup diri, apalagi merasa diri bangga dengan kebenaran-kebenaran yang dimilikinya. Maka waktu itu Paus Yohanes 23, seorang pastor paroki yang sangat sederhana di usia tuanya, itu dicurai dengan ilham Roh Kudus. Awal-awal atau hari-hari pertama dalam tugasnya sebagai paus, dia berpikir keras, apa yang perlu ia buat untuk gereja ini. Lalu beberapa hari kemudian ia mengumumkan untuk mengadakan suatu pertemuan besar yang disebut konsili, pertemuan para uskup sedunia, yang dimulai pada tahun 1961 sampai 1963. Nah, dalam pertemuan atau konsili ini dihasilkan begitu banyak dokumen-dokumen gereja dan ajaran-ajaran iman yang menuntun, mengajak umat Katolik, umat Kristiani untuk selalu berbuat baik kepada sesama, membuka hati kepada orang lain, dan terutama selalu berpikiran positif. Inilah kiranya karya roh yang terbesar di abad yang ke-20 ini, di mana gereja membuka diri dan menghasilkan suatu dokumen-dokumen yang baik, mengajak semua orang untuk bekerja sama dan membangun suatu persekutuan persaudaraan, sehingga dengan demikian kita membuka diri kepada orang lain dan selalu berpikiran positif. Dalam bacaan pertama hari ini dan juga bacaan Injil, sangat jelas sikap Yosua murid Musa dan sikap Yohanes murid Yesus itu terlalu berpikiran negatif, picik.
Yosua tidak setuju kalau orang-orang tertentu dikaruniai roh kenabian, sehingga dia keberatan dan meminta kepada Musa, sang guru pemimpin, supaya kiranya mencegah dan melarang orang itu mewartakan sabda berbuat baik kepada orang lain, karena hanya Musa saja yang boleh diberi roh kenabian atau orang-orang yang sealiran dengan Musa. Demikian juga dalam bacaan Injil, Yohanes dengan tegas tidak senang dengan orang-orang lain yang berbuat baik, yang melakukan mukjizat, yang berdoa atas nama Yesus, dan mereka itu orang-orang yang didoakan sembuhkan, dipulihkan dan dikuatkan. Sehingga Yohanes mengatakan kepada gurunya, kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami mencegah dia karena dia bukan pengikut kita." Jadi dia tidak senang, dia cemburu, dia iri ketika ada orang berbuat baik, bahkan menyelamatkan sesamanya melalui doa atau perbuatan-perbuatan baik mereka. Tapi Yesus mengatakan, tidak, jangan kamu mencegah dia, biarkan mereka berbuat baik, biarkan mereka menyelamatkan orang lain. Itulah panggilan hidup kita manusia, untuk berbagi kebaikan, berbagi kemurahan kepada sesama. Sehingga Yesus mengatakan, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku atau melawan aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi Yesus mengajak Yohanes juga murid-muridnya yang lain supaya kiranya membuka hati, membuka diri kepada orang lain, bahwa dalam diri orang lain, bahwa dalam kelompok orang lain ada juga kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran. Itulah juga yang dilakukan oleh gereja sampai hari ini. Kita menggiatkan kegiatan-kegiatan ekumenisme, yaitu kegiatan persaudaraan dengan gereja-gereja lain, bahkan membuka diri untuk bekerja sama dengan agama-agama lain. Itulah panggilan kita. Panggilan kita sesuai dengan Matius 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Apa artinya sempurna menurut Yesus? Yaitu bahwa kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam penuh kasih, pelayanan satu sama lain. Itulah panggilan dasar manusia. Kita dipanggil untuk menjadikan orang lain sebagai saudara kita. Kita dipanggil untuk selalu berbuat baik dan membuka hati serta berpikiran positif. Banyak orang selalu merasa diri agamanya yang terbaik, organisasinya yang terbaik. Bahkan kelompok-kelompok kategorial dalam gereja merasa, wah, kelompok saya yang terbaik, Legio Maria ini yang paling baik daripada kelompok lain. Kelompok karismatik ini yang paling baik daripada kelompok yang lain. Bahkan kelompok OMK ini lebih bagus daripada kelompok OMK daripada yang lainnya. Jadi sikap-sikap seperti ini menutup diri terhadap orang lain, bahkan merasa diri paling baik dan paling benar, kebanggaan-kebanggaan ya primordial itu akan menutup diri kita terhadap kerjasama dengan orang lain. Dimanapun kita dipanggil, dimanapun kita diutus, kita dipanggil untuk berbuat baik. Kemanapun saja kita pergi dan dimana saja Tuhan menempatkan kita, kita dipanggil untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Itulah panggilan kita. Sehingga dengan demikian kita juga boleh merasakan sukacita ini kepada banyak orang dan juga mengalami hidup yang baik dalam hidup kita setiap hari. Semoga kita berani untuk senantiasa menjadikan orang lain sebagai saudara kita, bukan sebagai ancaman apalagi musuh bagi kita. Dan itulah yang menjadi persoalan bagi dunia sekarang ini, di mana-mana terjadi percekcokan, peperangan, perkelahian karena selalu melihat orang lain sebagai ancaman, sebagai musuh, bukan sebagai saudara, bukan sebagai teman yang bisa diajak untuk bekerja sama, dan bahkan selalu mencurigai orang lain. Orang-orang seperti ini tidak bisa hidup damai dengan orang lain. Tetapi ketika kita berpikiran positif, kita selalu mau membuka hati kepada orang lain, sehingga hidup kita menjadi tentram dan damai, lingkungan masyarakat kita menjadi aman. Semoga sabda Tuhan hari ini senantiasa meneguhkan panggilan dasar kita sebagai murid-murid Yesus,
membuka hati dan berbuat baik kepada sesama. Amin. Kita berdiri meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa agar Roh Kudus, Roh Allah menggerakkan kita dan semua orang untuk menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Marilah kita menjawab setiap seruan doa dengan mengatakan, utuslah roh-Mu ya Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Bagi semua anggota gereja yang diilhami oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada kita sebagai nabi. Ya Bapa, semoga orang-orang yang diilhami Roh Kudus itu menggerakkan hati kami serta menyemangati kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Bagi semua gereja Kristiani, ya Bapa, semoga gereja-gereja Kristiani saling menghargai sebagai murid-murid Kristus yang satu dan sama. Semoga mereka mengakui bahwa Roh Kudus yang sama sedang berkarya dalam hati mereka semua untuk menuntun di jalan menuju persatuan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kaya dalam hal bakat, hati dan budi, atau dalam hal harta dan kekuasaan. Ya Bapa, semoga mereka yang kaya dengan cara apapun mengabdikan bakat dan sarana mereka kepada semua orang, khususnya kaum yang paling miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sini dan bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga oleh karena Roh Allah, kami benar-benar menjadi umat Allah yang sedang bersiarah, serta menjadi tanda dari Allah yang menunjukkan bagi dunia bahwa kebenaran, harapan, dan kasih adalah kenyataan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh belas kasih, utuslah roh-Mu untuk mendorong kami melangkah maju dengan penuh harapan dan keberanian menuju kepada kerajaan yang penuh sukacita, kerajaan-Mu yang takkan berakhir selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita lanjutkan perayaan Ekaristi dengan persiapan persembahan. Puji syukur 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi kelak
dalam Putra-Mu dan kurban salibnya, hidup berjuang bagimu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku kurbankan deminan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh belas kasih, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga persembahan diri kami ini bersama dengan persembahan roti dan anggur menjadi tanda rahmat dan kemuliaan-Mu dan senantiasa mengantar kami kepada keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudah memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau Hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu, Ibu Jacqueline Jide Santosa, yang telah menghadap hadiratmu 3 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah
ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami Ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam
karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga sabda dan tubuh Kristus yang telah kami terima dalam Ekaristi ini menjadikan kami memperoleh harta kekayaan yang tak dapat lapuk, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga.
Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, satu hal saya sampaikan, sebentar sore ada misa khusus, yaitu misa pelantikan Pastor Paroki baru, Pastor Agustinus Kalepe sebagai Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Maka bagi umat yang punya kesempatan untuk mengikuti misa live streaming, silahkan mengikutinya jam 4:30, tetapi juga bagi umat yang kiranya mau hadir secara langsung tentu bisa hadir, tetapi dengan menggunakan prokes kesehatan, ya, sehingga dengan demikian kita tetap sehat walafiat, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Dan semoga perayaan nanti sore bisa berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup. Alangkah Bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya